Ya, oke Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya dengan Dika Vlog. Salam dari Asahan, Sumatera Utara. Nah, ini kita di depan ada cairan yang mana kalau kawan-kawan mengalami domba, lembu ataupun sapi yang kurang makan, maksudnya itu rumputnya cukup, tapi dia makannya tidak kuat. Bukan kurang makan, dianya tuh nggak ada rumput ya. Dia rumputnya ada, namun dia kualitas makan dia itu payah gitu. Kayaknya dikasih rumput segini bagus-bagus nggak habis, gini-gini nggak habis. Nah jadi gampang saja kan kawan, kita itu langsung saja kita kasih minum yang kita sudah campur dengan larutan. Nama larutannya itu Gayemi, nanti saya kasih tahu bungkusnya di sana. Ini kita cara buatnya itu kita kasih air secukupnya, kira-kira ya secukupnya lah. Kawan-kawan bisa taker, jangan terlalu encer, dia agak mengental ya, kok bisa. Nah jadi nanti di situ kasih satu bungkus Gayemi untuk ember ini dan kasih airnya itu tidak perlu penuh-penuh, setengah saja. Nanti kalau kawan-kawan di situ ada gula merah boleh dicampurkan, ada tetes tebu boleh, ada ultra mineral boleh, ada M4 boleh. Tapi namun kalau itu semua tidak ada, ataupun Gayeminya juga kawan-kawan bingung mendapatkannya dari mana, entah yang tinggal di dalam-dalam kan mau keluar tuh payah nyarinya. Nah, jadi kawan-kawan bisa buat sendiri. Ini hanya temulawak dengan kunyit. Jadi kalau kawan-kawan tahu temulawak, beli saja di kedai itu temulawaknya sama kunyitnya, dicuci bersih lalu diparut. Setelah diparut, ambil perasannya itu, ya kan. Kalau boleh pun sak itunya, ampasnya itu campurkan aja nggak apa-apa. Nah nanti dicampurkan, baru dikasih gula merah, larutkan. Cukup gula merah saja, larutkan. Kira-kira sudah larut, udah kita kasih saja minum ke dombanya ataupun lembu ataupun sapinya. Nah, untuk mengetahui cara simpelnya itu pakai Gayemi, kita lihat di sana ada bungkusnya ya. Saya kasih tahu bungkusnya. Oke. Apalagi untuk ternak yang baru-baru lahiran ya kan kawan. Pasca dia lahiran langsung kita kasih minum. Itu lebih membersihkan untuk bagian dalam sisa-sisa kotoran yang habis lahiran tadi. Dan menimbulkan semangat baru untuk makan, minum, sehingga menimbulkan sesuatu yang positif lah kalau untuk di dunia peternakan. Nah jadi ini saya tidak ada endorse, namun saya karena ini bagus, saya sarankan ataupun saya lebih mengajak untuk kemari. Kenapa? Karena ini bagus, saya tidak ada dibayar-bayar untuk hal ini, enggak. Saya hanya ingin berbagi tentang ilmu. Nah jadi ini namanya Gayemi, yang di situ tulisannya ruminal stimulat, meningkatkan nafsu makan dan membantu pencernaan, khusus untuk sapi, kerbau, domba dan kambing. Untuk aturan pakainya sudah terlihat jelas di situ. Ada untuk sapi, kerbau dewasa diberi satu bungkus. Untuk kambing, domba dewasa, anak sapi, anak kerbau diberi 1/2 bungkus saja. Untuk anak kambing diberi hanya 1/4 bungkus saja. Ini isinya 25 gram. Nah jadi bagikan kawan silahkan saja, monggo. Saya tidak ada menutupi rahasia apa untuk domba, lembu, kambing gemuk. Saya sudah lihat di situ, sudah saya jelaskan ya. Dan kalau kawan-kawan mau tahu tentang M4-nya ada, ini campuran, salah satu campuran dari kita membuat konsentrat. Ini yang ada di tong-tong ini semua konsentrat ya kan kawan. Ini sudah habis 2 drum. Nah jadi kita itu konsentrat juga tidak sembarangan buat. Selain isinya perlu untuk membangkitkan badan dari ternak kita itu tadi, ya kadang-kadang kalau kita membuatnya tidak tepat, dia tidak matang, sehingga ternak yang kita beri, lembu ataupun kambing, dia tidak mau untuk makan. Jadi itu sebenarnya masih ada 2 PR sih. Kadang-kadang kawan ada juga kan, dia ketika buat konsentrat itu ya kan kawan, ada keluhannya tidak mau menyentuh konsentratnya sama sekali. Padahal kalau dikasih konsentrat dari sini ataupun beli di tempat lain, dia mau makannya. Tapi kalau dia buat sendiri, dia tidak mau. Mungkin ada kesalahan membuat konsentratnya ataupun ada bahan yang kurang masuk, sehingga terjadinya fermentasi itu kurang bagus ataupun tidak bagus, sehingga lembu ataupun sapi, domba tidak mau makan. Itu PR sekali ya. Dan ada PR yang kedua itu lembu, kambing, sapi sangat suka makan konsentrat itu, namun tidak ada progres yang bagus untuk dipakai berkepanjangan. Dia cuman kenyang,
buang air besar, kenyang, buang air besar, gitu saja. Dia tidak ada sama sekali menunjukkan istilahnya ini ada perubahan gemuk ataupun ada perubahan begini begitu macam, tidak ada. Nah itu berarti isinya kurang kan kawan. Konsentratnya pembuatannya sudah bagus tapi isinya kurang. Yang mana kita itu campurannya ada M4. Ini M4 itu seperti ini botolnya. Nah ini botol M4. Ini dalamnya tuh sesuatu cairan ya. Cairan yang mana untuk mengoptimalkan fermentasi. Nah di sini ada M4 untuk peternakan komposisi obat hewan M4. Efektif mikroorganisme 4. Untuk molasesnya pun harus ada ya kan kawan. Kita nanti kasih tahu juga molasesnya ada di sana. Nanti kita kasih tahu molases itu untuk fermentasinya ya. Nah, jadi setiap botol M4 ini ya kan untuk peternakan volume 1 liter dianya itu, tapi kalau cara makainya ini sebenarnya kalau kita buat konsentrat takaran buat sendiri saja kan kawan. Karena kalau kita ngikuti dari sininya itu takutnya dia nggak mencukupi. Namanya di sini tuh dia menyarankan untuk air minum kan. Namun kalau kita buat konsentrat tuh ya kita takar aja sendiri secukupnya. Dan di sini ada ultra mineral yang mana buat bungkusnya. Tadi yang Gayemi udah tahu ya, yang Gayemi yang tadi. Yang nah ini di sini. Nah, ini di sini. Nah, jadi ini ada ultra mineralnya. Ultra mineral. Nah, jadi aturan pakainya 1 kilo ultra mineral 50 kg dicampur makanan untuk penguat setiap hari. Nah, jadi yang ultra mineral ini dia dicampurkan ke dalam larutan air lalu diminumkan. Namun kalau kita buat konsentrat ya kita ambil secukupnya saja. Ibaratnya kalau kita buat konsentrat tergantung berapa banyak yang kita buat. Kalau kita buatnya 500 kilo mungkin kita membutuhkan 2 dari ultra mineral dan harganya tidak terlalu mahal, itu terjangkau. Mari kita lihat di sana molasesnya ya kan kawan. Jadi molases itu adalah sebuah cairan yang kental seperti madu, tapi lebih tepatnya kalau saya bilang itu dia seperti kecap. Nah, seperti kecap yang zaman dulu itu ada kecap panah ya, kecap asin. Nah, seperti itu. Itu dicampurkan ke larutan air minum bisa, dicampurkan ke makanan juga bisa. Dengan cara ya harus kita larutkan di air, lalu kita siram-siram di media ataupun material yang mau kita fermentasi, di rumput kah, di bubuk tongkol jagung ataupun di mana. Seperti itulah kira-kira. Biar supaya dia matangnya pas, lalu nanti selesai itu ditutup rapat-rapat. Nah, begitulah kira-kira. Wah. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini seperti ini. Dia ada di drum ini ya kan kawan, namun saya pasti tidak akan bisa menunjukkan isi dalamnya karena gelap. Tapi saya bisa cungkil-cungkil pakai ini ya. Tahu bahasa cungkil-cungkil kan? Nah ini. Nah ini. Tuh. Netes kan dia. Ini sudah berhari-hari di sini nih. Jadi agak cair sedikit. Sebenarnya dia lebih kental kayak oli kotor, kayak kecap, kayak madu, begitulah kira-kira. Namun ini dia lebih manis, baunya itu lebih manis, seperti kecap pas. Hitam dia. Nah, jadikan kawan, ini kita larutkan ke dalam air, lalu kita siram-siramkan ke media yang mau kita fermentasi seperti rumput kah, tongkol jagung, bungkil, dedak. Nah, ini tongkol jagung. Tongkol jagung itu tongkolnya jagung yang digiling secara halus dan lalu digoni-goni seperti inilah. Nah, ini bagus untuk makan. Lebih bagus ini ya daripada sagu, karena kalau sagu dia punya serabut itu bisa gumpel kan, bisa gumpel di dalam pencernaan, jadi bahaya juga. Oke, mungkin segitu saja videonya ya kan kawan. Kalau ada yang kurang jelas ataupun ada sesuatu yang salah, kawan-kawan senior yang lebih paham mohon dikoreksi.
Namun ini versi saya, versi yang saya alami, dan kita sudah lama untuk beternak ini, bukan waktu yang bukan baru-baru saja gitu ya kan. Nah, jadi bagi kawan pun kalau ada yang mau ditanyakan, monggo silakan ditanyakan di kolom komentar. Nanti akan saya jawab ya. Nah, ini dedak. Mungkin segitu saja videonya dari saya. Semoga bermanfaat dan terhibur yang pastinya. Saya Diga Andika Vlog, salam dari Sumatera Utara, kisaran Asahan. Oke, assalamualaikum.